Halo guys, oke kita ketemu lagi di episode 2. Setelah yang episode pertama kita udah lihat engine yang kemarin menang di balapan Thailand. Kali ini saya pengen ngobrol lebih dalam lagi dengan Mas Andis tentang pengalaman yang kemarin benar-benar luar biasa di tahun 2022. Oke Mas Andis, sebelumnya nih, sebelum ngobrol lebih jauh, lebih dalam lagi, apa yang ingin Mas Andi sampaikan? Yang jelas ini merupakan pengalaman pertama dan pengalaman yang luar biasa bagi saya dan teman-teman. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada sponsor utama Haji Putra dan seluruh teman-teman kemarin yang ikut ke Thailand, Mas Wawan, Mas Sofyan, Kotomo, Mas Ute, dan kru-kru semuanya, pembalap, ada Dwi Batang, Aji Kelinci, ada Wildan. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Terima kasih istilahnya. Ya, karena kerja tim yang kemarin luar biasa, saya kira itu juga nggak mudah. Kalau benar-benar nggak satu sefrekuensi. Itu bisa dibilang berat juga ya Mas. Iya. Soalnya benar-benar pengennya kita berangkat dari Indonesia itu maksimal biar di sana itu hasilnya maksimal ya Mas ya. Iya. Oke, tapi ada kendala Mas di Thailand waktu mungkin awal datang. Pertama nurunin motor ke Thailand, sirkuit Thailand dengan cuaca yang saya kira berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau untuk masalah engine gimana ya, yang bermasalah dibilang masalah ya nggak masalah banget sih ya. Yang jelas kemarin yang bermasalah di rasio. Ternyata karena jalannya lebih lengket. Oh, disiram perekat itu ya Mas ya? Disiram perekat, itu mungkin rasionya nggak kuat atau gimana. Kemarin yang bermasalah rasio. Padahal kalau di Indonesia motor ini jarang bermasalah di rasio. Nggak tahu ini mungkin powernya gede, terus bannya lengket. Jadi di rasio matic ada sedikit kendala kemarin. Oh, jadi aplikasi rasiomatic itu di sirkuit Thailand itu kurang cocok gitu ya Mas ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu atau? Ya cocok-cocok aja. Cuman ada mungkin kemarin penyesuaian lah. Oh, penyesuaiannya. Oke. Ya karena sejauh ini saya juga mulai memperhatikan balapan di Thailand. Dari awal balapan di Malaysia Mas Wawan, saya mulai perhatikan motor-motor orang Malaysia, orang Thailand yang ikut di situ. Terus ke Mas Andis ke Thailand kemarin, memang jarang yang pakai matic ya Mas ya? Tetap kopling semua ya? Mas ya? Kalau Thailand rata-rata kopling, nggak ada yang matic. Ya hanya di Indonesia yang matic. Tapi kemarin sempat ada obrolan nggak nih Mas? Mas Andis kemarin di tempatnya Manok Service. Manok Service. Ada sempat obrolan nggak sih, dia nanya kok pakai matic atau apa gitu kan? Ya tanya sih, tapi kan itu kendala kedua itu kami itu di sana bahasa. Iya ya, beda sebenarnya banget. Kita itu pengen ya ngobrol-ngobrol kayak gini asik, tapi kan bahasanya jadi ya sekenanya aja sih. Tapi tetap asik juga kita ngobrol walaupun kita bahasanya beda, tapi isyaratnya bahasa tubuhnya itu loh yang Iya. Udah menggambarkan apa yang kita maksud gitu ya Mas ya. Oke. Mereka pun maksudnya pengen tahu motor kita seperti apa, mesin kita seperti apa. Saya pun juga pengen tahu seperti apa. Jadi ya sama-sama sama-sama pengen tahu sih sebenarnya. Kita sebagai orang Indonesia pengen tahu. Penasaran dengan mesin-mesin mereka, mereka pun penasaran dengan mesin-mesin kita. Begitu sebaliknya ternyata ya Mas ya. Karena secara umum negeri Thailand itu barometer drag bike ya Mas ya. Barometer drag bike. Okay. Jadi kayak aku pribadi mungkin kalau ke Thailand tetap rasa ingin tahunya teknologi engine orang sana itu tetap
gede banget ya Mas ya, Iya, rasa ingin iya. tahunya. Oh ternyata dia juga penasaran sama mesin-mesin kita juga ya Mas sebenarnya. Itu kan pas di Buriram itu di pedok itu kan pas kita manasin motor kan Bom Rangsit kan juga datang ke pedok kita. Dia kan ngobrol bersama Manok sama ngelihat motor-motor kita juga. Tapi waktu Mas Andis datang pertama ke bengkel Manok Service dan itu posisi belum ngerakit motor ya Mas ya? Belum. Terus ngerakit motor sempat ada pertanyaan yang yang langsung kepo banget atau apa sih Mas yang menurut Mas Andis menarik perhatian Manok Service tentang engine Mas Andis? Atau knalpotnya 2 atau apa gitu Mas? Ya kemarin yang paling jadi kan sorotan. itu knalpotnya 2 gitu. Ya, mungkin cara sistem kerjanya itu gimana gitu ya Mas ya? Kemarin kan itu kok 2 ini knalpotnya itu kemarin pas malah itu pas Sota kan datang, Mr. Sota datang itu kan tanya, gue kok knalpotnya kecil ya Pak, dia kan belum tahu kalau 2, terus dikasih tahu 2, oh ternyata 2 knalpot, gitu. Oh ternyata Thailand. Kalau dari segi budaya Mas, ini budaya sudut pandang otomotif drag bike. Budaya orang sana sama yang di kita di Indonesia ada yang beda enggak sih Mas? Kalau budaya ya kalau masalah di mesin mirip-mirip sih, cuman di sana alatnya lebih banyak yang canggih-canggih. Oke. Sama kayak kemarin kan klepku kan itu settingannya agak ambles sedikit, agak bocor. Tak cutter di dekat bengkelnya mana kan ada bengkel bubut, punya mesin cutter valve kayak model-model Serdi itu, tak cutterin di situ. Lah itu tanpa sekur, udah rapet, enaknya itu kan memperingan kerja mekanik. Berarti alat bubutnya sana lebih lengkap ya Mas ya? Iya, iya. Oke. Tapi nggak tahu yang lain-lain itu yang di situ itu punya mesin cutternya itu. Kemarin kan saya tanya juga, penasaran pengen beli kalau murah. Ternyata harganya lumayan. Kisaran berapa nih Mas? Kisaran 300 lebih. 300 juta. Iya. Oh. Tapi kalau kalau mekanik didatangin mekanik itu kan secara tidak langsung produk kadang ada yang produknya itu tidak boleh dipegang, tidak boleh ditampilin, tidak boleh dilihat secara langsung. Kalau orang sana ada karakternya seperti itu atau los aja gitu Mas? Los, dari sana los. Kayak kemarin di tempat Manoh bebas mau lihat apa-apa, bebas maupun apa. Di tempat Bom Rangsit pun juga bebas. Bebas. Secara kalau 4 tak nyawanya di head. Iya. Iya kan Mas? Nyawanya di head. Jadi Mas Andis pegang headnya kayak Manoh, kayak Bom Rangsit. Iya. Boleh gitu Mas? Iya. Bom Rangsit pun yang menjorokkan ini bila dia bilang kalau dalam bahasa Indonesia ini loh head saya. Dikasih lihat. Disuruh lihat. Malah disuruh lihat ya Mas ya. Saking open mindednya ya, saking opennya sama orang baru. Kerkas pun disuruh lihat, ini kerkasku. Dia bilang ini sama yang kerkasnya sama yang Bestem itu juga bilang dia. Welcome banget kalau orang ya, Thailand. Orang-orangnya. Saya kira orang Thailand ya mungkin ini pikiran buruk saya karena dia udah menguasai karena kencang gitu ya, apalagi sampai Bestem. Kita lihat headnya atau mungkin mesin-mesin lainnya itu kita tidak diperbolehkan. Iya. Ternyata boleh aja gitu boleh, ya Mas ya. Boleh. Oke, lanjut ke obrolan yang tadi. Sudah bahas tentang engine di Thailand dan di Indonesia. Ternyata alat-alatnya ya Mas ya, yang di sana alat penuh kayak bubutannya di sana itu lebih canggih gitu ya Mas ya. Ya. Daripada yang kita di sini ya. Ya benar. Di sana alatnya kalau lebih canggih itu enggak juga, lebih komplit. Komplitnya, tepatnya lebih komplit ya, karena ada yang punya bengkel bubut kecil, ada yang punya mesin cutter valve. Nah itu kan sangat mendukung sekali. Itu kan yang bengkel dekatnya
Manah itu kan Bumrangsit nganternya kan juga di situ juga. Oh, di situ. Kalau jaraknya itu jauh, Mas? Paling sekitar 45 menit dari tempatnya Bumrangsit. Oh, ya lumayan. Iya. Jadi ya hampir sama kayak Kulon Progo ke Jogja. Oke, terus ke teknologi nih Mas. Tadi sudah engine teknologi. Teknologi di Thailand sejauh ini menurut saya pribadi yang belum pernah ke sana juga Mas, melihat suasana langsung di sana. Menurut saya pribadi teknologi di sana lebih maju, lebih berkembang pesat teknologi di Thailand. Kalau menurut Mas Andi sendiri yang kemarin sudah muter-muter di sana, di bengkel-bengkel besar juga, seperti apa nih Mas, menurut Mas Andi, teknologi di Thailand sebenarnya? Kalau teknologi di sana itu dunia CNC-nya lebih maju. Itu yang paling utama. Terus mungkin karena udah banyak CNC ya, itu jadinya murah. Kalau di kita kan masih lumayan karena pemainnya masih sedikit. Tapi ini di Indonesia juga ini udah mulai berkembang. Yang punya CNC juga semakin banyak yang punya CNC dan mengembangkan part-part motor itu udah lumayan banyak sih di Indonesia. Mungkin besok ke depannya bisa seperti Thailand, bisa murah-murah. Ya kalau kita udah partnya harganya bisa dibilang terjangkau, ya itu bakalan spek-spek juga berkembangnya cepat ya Mas ya? Iya, cepat. Soalnya kan kalau untuk saat ini terhalang karena budget ya Mas, nggak semua kuat beli part kayak yang bilet-bilet kayak gitu ya Mas. Kalau teknologi engine nih Mas, kayak sistem injeksi, kemarin juga ada, kalau nggak salah ada sistem NOS kali ya Mas ya, bisa NOS apa nitro ya? Ada yang pakai NOS, ada. Nah itu gimana tuh Mas, bisa diceritain sedikit nih kita sharing. Itu yang pakai NOS itu kan bahkan yang pakai turbo ada kemarin. Ada pakai turbo. Tapi motornya kalau di sini apa ya, X-Max. Oh, X-Max. Matic kemarin ada ikut Super Open, tapi itu kan belum sempurna mungkin ya. Mungkin kalau turbo kalau udah sempurna ya kencang juga. Kemarin yang punya Bumrangsit ada yang pakai NOS 1, tapi kemarin kan kayaknya jebol kayaknya mesinnya. Oh, jebol. Belum rezekinya. Iya. Kemarin kan Bumrangsit kan motornya ada 7 apa ya yang kelas Super Open Nitro itu yang bisa finish 2 motor. 2 motor dari 7, yang 5 gagamnya ada trouble-nya gitu, jebol. Nih guys, jadi tidak seperti di pikiran kita ya Mas ya, kayak di Thailand semua kenceng, itu juga enggak ya Mas ya. Tetap sama kayak di kita di Indonesia ada mengalami jebol, ada trouble-trouble yang tidak diduga gitu ya Mas ya. Dan bahkan mereka kalau nyeting itu kan cuma 201 karena takut jebol itu juga. Oh, nah ini dia Mas. Itu apa ya? Kalau di sini kan kita kayak ada event IDW yang tracknya 402 nih, ada kelas 402 dan otomatis nyeting pun ikut kelasnya ya Mas, kayak Mas Andi sendiri nyetingnya juga di sini 402, di sana hanya 201, berarti bisa disimpulkan nih Mas, apa yang mereka khawatirkan, misalnya kayak rawan jebolnya settingan yang tidak yang beda dari kita itu apa nih Mas? Kan di sana kan nitronya kan bagus ya di sana. Nitronya bener-bener nitro. Tapi harganya lebih murah dari di Indonesia. Kualitas bagus, harganya murah. Itu jadi apa ya? Bener-bener dahsyat kalau nitronya di sana itu. Keras gitu ya? Keras. Jadi mungkin apa ya? Kalau masalah jebol kan gara-gara nitro. Kemarin kan sama Mas Sofyan kan ternyata mereka nyampurnya nitro itu cuman nyampur manual. Jadi misal 50% ya 50% nitro, 50% alkohol atau metanol. Jadi campurnya tinggal kayak gitu. Sebenarnya nitro kan terpengaruh cuaca juga, suhu
suhu semakin dingin, nitro semakin kandungannya semakin persennya tinggi atau rendah ya kemarin. Itu yang paham Mas Sofyan. Ya. Oke. Jadi tingkat banyaknya persenan dari nitronya itu tergantung cuaca, suhu gitu ya Mas ya. Oke. Jadi karena semakin kalau semakin dingin semakin tinggi kandungan nitronya. Misal suhunya semakin dingin, nanti nitronya semakin itu kan rawan itu terjadi jebol. Oke, jadi di sana masih ilmu feeling kira-kira. Iya, mereka Apitek nggak pakai lambda. Oh iya. Kemarin itu aku juga sempat lihat nonton kontennya Mas Adis. Di sana itu memang kebanyakan atau apa semua ya Mas ya menggunakan Apitek ECU-nya. Apitek itu brand lokalnya Thailand sih. Brand lokal. Tapi itu lumayan bagus. Kemarin sempat pengen nyoba, tapi karena dari Apitek itu kemarin saya tanya orang sana, dari Apitek nggak ada keluar yang lambdanya, yang jadi satu di ECU. Jadi kita nggak berani, takut jebol juga. Kalau di Eraser kan beli ECU terus beli AF2-nya, ada sensor lambdanya, itu kan kebaca di ECU-nya. Jadi ini lean atau reach itu kan kelihatan. Jadi mengurangi tingkat itu ya Mas, mengurangi bisa meningkatkan ketahanan mesin ya Mas ya. Mengurangi tingkat kegagalan. Jebolnya itu. Jadi itu kan di sana jebolnya kan karena tanpa lambda, jadi mungkin terlalu kering, mungkin terlalu basah. Jadi jebolnya itu seperti itu, cuman itu aja sih. Kalau mesin daya tahannya bagus juga sana. Setrukannya juga bagus. Oke, jadi hanya itu ya, kalau bilang mapping, teknologi ECU-nya masih bagus di kita ya. Kalau di Indonesia kan udah kebanyakan Araser semua ya Mas ya. Kalau ada yang injeksi ya ECU-nya Araser gitu ya Mas ya. Oke, jadi seperti itu guys. Jadi menggunakan local pride. Orang-orang sana itu mencintai produknya sendiri gitu. Sebenarnya itu kan ada yang bagus juga itu, sama-sama Thailand itu, yang merek ECU Shop itu kan bagus, tapi nggak tahu kenapa mereka nggak pakai itu, apakah karena udah terbiasa Apitek atau gimana, kita juga nggak tahu alasannya mereka menggunakan Apitek, mungkin karena udah familiar mungkin. Kalau dari segi mapping nih Mas, kemarin kan Mas Andis berangkat ke Thailand, ada yang pakem mapping, yaitu Mas Wawan nih. Kita bicara mapping sedikit ya guys. Bedanya Mas, mappingan orang Indonesia sama yang orang Thailand dari segi kerja. Ya itu tadi, kita kan mapping berdasarkan data dari AFR, pembacaan lambda, di lambda dibaca AF2, AF2 dikirim ke ECU akan ngebaca, oh ini di RPM segini kering, di RPM segini basah, kan kelihatan semua. Jadi tidak menebak-nebak. Kalau mereka kan dicoba, jangkauannya misal kurang enak, dirubah-rubah gitu. Oh berarti gitu. Belum ada dapat data ya Mas ya? Jadi feeling joginya. Oke, masih menggunakan feeling tanya-tanya. Jadi bisa disimpulkan kalau soal teknologi mapping masih unggul di kita ya Mas ya? Sebenarnya bukan unggul di kita, karena mereka tanpa lambda itu. Kalau mereka pakai lambda pun mereka bisa sama. Sama ya. Oke. Soalnya dari Apitek itu nggak ada lambdanya, nggak ada sensor lambda buat baca itu. Oke, jadi hanya bedanya di sensor lambda aja ya Mas ya? Ya. Oke, jadi seperti itu ya, nggak jauh beda. Teknologi sistem injeksi sudah, kelistrikan Mas, kalau di sana seperti apa Mas? Kelistrikan juga simple rapi, karena mereka cuman ECU, coil, ke fuel pump, udah itu aja. Nggak ada, kalau kita kan ada ke kabelnya semrawut, kalau orang-orang bilang banyak kebanyakan kabel nggak simpel kayak karena kita ada AF2, sensor lambda, itu kan banyak perangkatnya gitu loh.
Iya, terus kan? ada emot, nah, itu kan jadi nambah-nambah kabel. Ya kan kalau kita lihat motor-motor Thailand emang rapi-rapi ya Mas ya, Iya. karena nggak ada kabel itunya ya Mas ya. Oke. Ya itu dia guys, sedikit bisa dibilang bedanya. Jadi di sini aku nggak pengen beda-bedain sebenarnya, cuman apa ya, kita itu sharing tentang budaya sana dan cara settingan, cara kerja sana sama yang di kita. Jadi biar kita nggak apa ya, kita nggak meremehkan orang-orang kita. Orang-orang kita itu sebenarnya udah hebat-hebat juga. Meskipun di sana bisa dibilang barometernya drag bike juga nggak selalu sempurna ya Mas ya, dalam hal apapun. Sama satu lagi, kalau orang Thailand itu kalau istilahnya Jawa itu nggak duwe wudel, maksudnya nggak kenal lelah, nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Oke, sistem kerja di bengkel di Thailand nih Mas, kayak di Manok atau mungkin di Bumerang sih yang Mas Adis ke sana kemarin. Apakah sama kayak kita? Kayak di Indonesia kan sistem lembur ada dong kalau mendekati hari H event lembur udah pasti. Apakah di sana juga Mas? Ya itu dari kemarin saya ngomong kan, itu mereka menang di fasilitas. Maksudnya menang di fasilitas begini. Kemarin saya lihat itu yang Changnam, bengkel Ninja yang punya anaknya Manoh itu kan jejer juga satu ruko itu. Itu jadi tiap pagi paling jam 10 itu buka bengkelnya. Benerin motornya Ninja. Kan sana kan Ninja. Kemarin yang base camp 1000 meter yang itu event Buriram kapan itu. Iya, pernah dengar. Itu kan sampai paling jam 1, jam setengah 2 itu langsung berangkat sirkuit, nyeting sampai malam kisaran paling sampai rumah itu jam 11. Jam 11 kan itu dari sirkuit itu sekitar 45 menit. Lumayan juga ya Mas. Kan dari sana jam 10 pulang sampai bengkel jam 11, mungkin makan atau gimana, terus kerja lagi lembur sampai jam 1 sampai jam 2, terus istirahat, besok paginya jam 10 kayak gitu, terus sirkuit lagi ya kayak gitu. Jadi nyetingnya kalau di Indonesia kan berangkat jam 1, nanti jam 5 udah pulang, udah selesai. Nggak bisa nyeting, mentok jam 5 atau udah pulang. Kalau sana sampai malam, jadi berangkat jam 1, sana nyeting, mau motornya kurang gini, wah misal perlu dibelah, masih bisa nyeting lagi karena sampai malam. Batas settingnya kalau di sirkuit sana sampai jam berapa? Yang saya tahu kemarin jam 10 itu masih. Jam 10 masih? Dari pagi? Kayaknya dari jam 12 ya. Jam 12 siang. Siang kayak. Kalau nggak 10 apa 11 ya kemarin. Yang soalnya saya ke sana udah sore terus. Udah sore ya. Oke. Wow, jadi waktu buat settingnya panjang nggak di sana ya? Longgar gitu. Ya, bayarnya bayarnya nih. Kemarin kalau di Rasame itu 1000 baht. 1000 baht itu per motor itu sekitar 450.000. Satu motor? Lumayan mahal juga ya Mas. Apa? Iya, lumayan tapi mahal. Kan dengan fasilitas. Dengan fasilitas seperti itu ya murah kalau menurut saya. Iya kayak bayar segitu di sini yang belum permanen kayak gitu tetap mahal. Itu kan di sana sudah ada pedoknya. Jadi enak sih. Enggak kemanasan, enggak kehujanan gitu ya Mas ya. Ada toilet. Nah, itu paling penting sebenarnya. Ada kantinnya juga, warungnya. Jadi nyeting itu kayak asik aja gitu ya Mas. Soalnya komplit fasilitas yang disediakan sirkuit juga. Listriknya juga ada. Ada disediain colokan? Disediain colokan. Itu udah include bayarnya? Udah. Kan jadinya murah kalau kayak gitu. Ya, guys. Kalau seperti itu masih dibilang mahal ya berarti ya nggak cocok mainan motor gitu aja. Di sana berarti orangnya kayak gitu Mas ya, nyeting setiap hari gitu ya. Kalau orang Jawa bilang banter mergo kulino. Ini guys,
Iya, karena melakukan hal hebat itu berawal dari hal kecil yang dilakukan berulang-ulang kali ya Mas ya. Jadi kebiasaan, jadi paham, jadi ngelotok. Mereka berdasarkan itu experience itu kan pengalamannya. Pengalaman nyeting, oh motornya kayak gini dirubah gini jadi beginian. Dari tiap hari nyeting itu kan jadi pengalaman, jadi masukan, jadi ilmunya mereka. Oke, kita lanjut ke event nih Mas. Ya, kemarin kan event NGO atau NGO itu saya bilang menurut saya juga event yang besarnya di sana ya Mas. Event bergengsinya yang di Thailand. Kalau katanya Mas Uti kemarin ada 3 sih yang gede itu. Ya, tapi ini termasuk gede juga NGO. Yang gengsinya besar ya di event ini. Tentang apa ya, regulasi tentang briefing di awal itu seperti apa nih Mas sampai berjalannya race? Kalau briefing kita juga nggak tahu yang ikut kan yang orang sana. Kita beda ya, bahasa repot. Kita nggak tahu. Kita cuma ngikut disuruh ayo ke sini. Ya mau gimana lagi kan kita terkendalanya di bahasa. Sedangkan mereka kan bahasa Inggrisnya kan juga kurang baik. Bahkan ada yang nggak bisa juga. Repotnya di situ. Kemarin kan di Waiting Zone kan ada tiga batasan itu. Kayak 3 pintu gitu Mas? Nah, 3 sekat. Yang sekat pertama itu nunggu kalau giliran kelas berikutnya. Yang tengah itu kelas yang akan main, itu jadi bongkar di situ mah, benerin motor di situ, jadi kunci-kunci di situ semua. Jadi motor nggak balik ke bengkel, ke pedok, ke pedok, nggak balik ke pedok. Jadi di situ di Waiting Zone. Nah, terus yang Waiting Zone sebelum start itu kan dikasih waktu 1 jam kemarin. Per kelasnya jadi, sejam. Kalau waktunya 1 jam udah habis itu harus masuk ke yang area start, tapi masih yang belakang. Jadi nerusin bengkel di situ. Oke. Berarti ketika ingin masuk ke staran itu melewati 3 sekatan berarti ya Mas ya? Iya, Waiting Zone-nya ada 3 sekat kemarin. Yang sekat pertama itu urutan kelas berikutnya itu antriannya misal ini yang udah race kelas katakanlah kelas 130 tune up. Nah, nanti dipanggil yang slip engine. Nah, itu udah antri di baris paling belakang ini yang sekat pertama kali ini. Nah, ini kan di sekat kedua ini kan itu perbaikan di situ. Jadi misal rusak atau benerin di situ semua. Jadi bawa tiap tim bawa kunci komplit di situ. Nah, terus misal jamnya udah dikasih waktu katakanlah 20 menit. Kalau udah selesai 20 menit mendekati 0 itu harus dimasukin ke yang sekat terakhir sebelum start. Itu kan di belakang, agak belakang itu baru startan itu. Nah, itu masuk ke situ. Kalau jamnya habis belum masuk ke wilayah startan itu udah nggak boleh masuk. Jadi misalnya kurang dikit mau nggak mau misalkan dananya masuk ke yang ketiga masuk yang ketiga. Okay. Yang penting masuk ke situ. Itu masih benerin motor masih nggak apa-apa. Jadi tapi kalau udah benerin di sekat kedua ini sampai habis waktu itu udah nggak bisa masuk. Dan itu udah nggak bisa dinegosiasi. Enggak. Berarti sistemnya sistem tinggal gitu ya Mas ya? Udah nggak kenal kamu siapapun gitu ya? Kemarin yang bom rangsit kan ada juga yang nggak bisa masuk. Sekelas bom rangsit? Guys, jadi benar-benar jadi nggak pilih kasih sih. Jadi entah kamu tim besar, orang asli sini, Thailand gitu, tetap tinggal ya Mas ya? Emang itu yang di event NGO kemarin, nggak tahu kalau yang di event yang lainnya saya juga nggak tahu itu. Itu yang berdasarkan fakta saya yang ikut kemarin seperti itu. Kita kan nggak tahu aturannya seperti apa. Kita mau tanya juga bingung.
ternyata tidak seperti investasi. Kalau dilihat di YouTube kan itu pada nongkrong di pinggir terus start terus nanti dibenerin lama, waktunya lama gitu. Kemarin 1 jam itu mepet banget. Malah 1 jam mepet, Mas. Oh ya, kemarin juga kalau nggak salah Mas Andis agak mungkin kecewa soal joinan. Ya. Nah, satu motor Mas Andis yang kemarin aku lihat di videonya Mas Andis, infonya itu bisa dijoin 2 orang satu motor dan alhasil sampai sana hanya 1. Apakah benar, Mas? Iya, makanya kemarin kan saya kan 2, kemarin kan pembalapnya Dewi Badang sama Aji Kelinci. Nah, terus saya tanya di sana, katanya boleh dijoin gitu. Makanya saya ngajak Wildan. Lah ternyata di sana juga masih sebelum ke waiting zone itu sudah masih aman-aman aja. Ternyata setelah masuk waiting zone itu yang sekat kedua itu nggak boleh. Ada tempelnya 2 itu nggak boleh diambil 1, tetap 1 motor 1 joki. Dan protes sempat tanyakan ada atau mungkin mempertanyakan pun nggak bisa. Ada input nggak sih, Mas, dari pembalap yang mungkin soal sirkuit di sana, Mas, yang paling sering dikeluhkan? Kalau sirkuit kemarin kan nyeting di Bangkok itu kan 2 tempat, di Rasame sama di Klongha itu. Kalau menurut dari joki-jokinya sama termasuk Mas Dewi Batang, Aji Kelinci sama Wildan itu ngomongnya treknya enak Rasame. Yang Klongha itu agak gelombang. Terus kemarin kan itu pas nyeting di sana kan ada tragedi juga itu. Yang nabrak itu loh. Itu kan barengan mobil sama motor itu. Nah, itu ada tragedi itu. Itu pas kebetulan pas nyeting di sana juga itu. Oh, jadi lebih enak yang Rasame. Ya, kalau yang Rasame. buat event kemarin? Event kemarin treknya agak licin. Agak licin. Meskipun sudah dikasih perekat. Iya. Nah, kalau di Rasame di Klongha itu perekatnya sampai hitam banget. Oke, lebih tebal kayaknya. Lebih tebal. Kalau kemarin kan enggak, kan agak licin-licin sih kemarin. Oke, nyeting bannya itu Mas Andis ada kendala nggak nih, Mas? Soalnya di sini pakai Atmaidas, di sana pakai Slick. Ya aman-aman saja sih. Sama aja. Kan kita menyesuaikan kebiasaannya di sana. Mereka pakai V-rubber ya, kita ngikutin V-rubber juga. Daripada kita mikir riset pakai ban apa, kan udah ngikutin yang sana aja. Kalau ring 17 apa 18 kemarin? 17. Kira kan ada yang pakai 18 gitu biar nggak sliding atau apa gitu ya. Pakai 17. Sama kemarin tuh ya untung juga sih kemarin kan bermasalah di sok belakang. Sok belakangnya kan yang di setting Wildan itu kan nggak stabil, ngunyil-ngunyil sampai top speed pun ngunyil-ngunyil. Nah, terus yang satunya itu kadang ngunci. Nah, kebetulan di sana itu ada service shop produsen dia punya ya kayak kalau di sini Red It itulah. Oke. Itu mereknya Saver. Itu kan kemarin begitu lihat kita dari desa dia langsung mau nyupot disupport 1 yang pertama itu 1 tak pakai. Nah terus saya minta satu lagi, planningnya kan mau beli yang 1 tapi ternyata disupport semua gratis semua, jadi ya alhamdulillah. Berarti rezeki ya, Mas. Ya, orang-orang sana pun kayak mengapresiasikan kita ya sebagai pendatang gitu ya, Mas ya. Oke, jadi ternyata orang Thailand itu enak-enak ya, Mas ya. Nggak kayak ya saya bilang ini kalau orang-orang nggak menyepelekan. Karena biasanya kalau orang tuan rumah merasa dirinya pasti menang, lebih kuat. Nah, itu merendahkan pendatang-pendatang. Itu enggak ya, Mas ya? Malah Mas sampai mau menyupport itu. Iya. Nah, itu contohnya biasa. Kayak Boomerang Seat itu juga pas
di waiting zone itu nyalami, ngasih selamat juga gitu. Waktu jadi enggak, dapat time 97 itu Mas. Iya, iya. Oh, kayak mengapresiasi kan Mbak, karena mengapresiasi. ya. Wow, luar biasa berarti. Event kemarin. Ya, itu pengalaman yang benar-benar luar biasa. Dulu cuman lihat di YouTube, ternyata kita bisa sampai sana. Tapi dulu nih Mas Adis, waktu nonton YouTube yang bufferingnya lama itu, Ya. ada impian atau mungkin keucap secara tidak langsung dalam hati maupun secara lisan itu, aku bakal suatu saat nanti bisalah balapan di sana, atau mungkin main nonton di sana itu. Kalau waktu itu belum kepikiran, soalnya kita kan masih nonton ya kayak anak kecil nonton. Nah, besok kalau ketemu Mas Wawan coba tanyain FCCI ya, pasti sama obrolannya. Karena zamannya sama ya Mas ya. Ngerasain nungguin loadingnya itu ya Mas ya. Oke, nanti habis ini mungkin ke Mas Wawan, kita sharing ke Mas Wawan sudut pandang dari pakem mapping. Nah, ini kan Mas Andis lebih kita bahas ke engine, Mas Wawan ke mappingnya karena spesialis ya Mas ya, kayak spesialis engine, mapping dan ada bahan bakar. Iya. Sebenarnya saya kemarin ngajak Mas Wawan kan saya belajarnya mapping juga sama Mas Wawan sama Mas Bimo. Kalau Mas Bimo kan udah sibuk di road race. Kemarin ngajak Mas Wawan itu, ayo ikut. Kebetulan Mas Wawan juga mungkin pas slow-nya gitu ya. Ya nyelak ke sih. Nyelak ya. Kalau pas slow-nya enggak ada ya. Slow. Ya soalnya tahu sendiri, saya kemarin terakhir main ke sana sebelum berangkat ke Malaysia Mas Wawan, garapannya yang San Mori, NMAX-nya itu full sampai parkiran. Kayak showroom itu. Parkirannya depan bengkel itu tempat parkir. Oke. Nyelake ya. Bukan slow tapi nyelake. Itu beda. Ketika waktu yang slow sama nyelake ya Mas ya. Yang jelas sih kita kan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu dia. Kalau bisa kan haus ilmu, bukan yang baru punya ilmu sedikit udah sombong gitu ya. Kita kan selalu pengen belajar. Dan kemarin kita dapat pelajarannya pengalaman dan pelajaran yang banyak juga di Thailand. Ternyata karena kebiasaan mereka seperti ini kita jadi tahu seperti ini ya. Ada yang bisa diterapkan di Indonesia, kan kita telaah, ini bisa diterapkan di Indonesia, ini enggak gitu loh. Jadi enggak murni 100% yang dari Thailand bisa diterapkan di Indonesia, ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang kita enggak kepikiran, ternyata mereka kepikiran, nah itu kan bisa saling saling melengkapi lah. Mungkin ada yang mereka nggak pikirin, ternyata kita pikirin barang sepele-sepele. Jadi mereka juga ikut ikut melengkapi juga. Ikut mengurangi yang dia kebiasaan dia belum melakukan itu, mungkin jadi mulai belajar merambah ke situ ya Mas ya. Dan kita juga kan kayak gitu ya Mas ya, sebaliknya. Oke. Ya. Jadi saling melengkapi lah istilahnya. Nah, itu kita nggak merasa kita lebih baik, mereka juga nggak merasa mereka lebih maju, nggak. Jadi ya sama-sama lah. Ternyata di luar pemikiran saya pribadi, saya kira orang sana itu bakalan kayak gitu Mas. Jadi kayak merasa dirinya itu besar, merasa dirinya itu lebih maju dari kita. Ternyata salah besar. Ya, salah besar itu. Kemarin saya juga sebenarnya sempat minder juga itu kayak ternyata setelah ketemu orangnya enak, cuman kita tuh kenal bahasa, tapi kita tetap asik ngobrol. Kita Mas Wawan terus sama anak-anak itu kan ke sana itu, jadi ngobrolnya asik-asik aja. Dalam artian kita bahasa tubuh dan mudeng gitu ya Mas ya. Dia kan pengen menunjukkan ini loh mesinku, dikasih tahu ini loh headku, dia opennya sampai headnya itu
bisa kita lihat langsung kesimpulan nih Mas, selama 3 minggu apa sebenarnya? 3 minggu. 3 minggu di Thailand. Nah, itu apa yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin yang nonton video ini? Ya, ini berlaku untuk yang sehobi maupun orang yang di luar otomotif, pelaku balap, mekanik, pembalap ataupun ya sejajarnya. Apa ini Mas? Kalau untuk dari pengalaman kemarin ya intinya mereka sebesar apapun namanya mereka tetap open dari sama, nggak pernah menutupi, nggak itu perlu attitude yang yang bagus lah. Sekelas di Thailand kan termasuknya kan negara bebas, tapi mereka attitude-nya baik-baik. Misal contoh sederhananya, kita nyebrang jalan aja kita dikasih duluan nyebrang jalan kaki gitu. Pakai ada mobil dari sini kita dikasih duluan. Kalau di sini kan kita nyebrang mobilnya berhenti bilang mata nih. Misui. Kadang kayak gitu. Tapi ya nggak semua. Tapi kalau selama 3 minggu di sana itu orangnya ramah-ramah kalau sana itu. Ramah-ramah, sopan-sopan.